pernah merasa ada orang yang diam-diam meremehkanmu? Mereka mungkin mengira kamu terlalu lembut, terlalu pendiam, atau terlalu mudah ditebak. Tapi yang tidak mereka sadari adalah, kamu jauh lebih tajam dari yang mereka bayangkan. Kamu bukan sekadar sosok yang bisa dimanfaatkan. Justru, mereka yang kini mulai merasa terjebak dalam permainan mereka sendiri. Tapi kenapa mereka bisa berpikir, kamu bisa dibodohi? Dan apa yang sebenarnya kamu sembunyikan yang membuat mereka akhirnya terjebak dalam ilusi yang mereka ciptakan sendiri? Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema, mereka pikir kamu bisa dibodohi. Ternyata mereka yang tertipu olehmu. Oh iya, seperti biasa, aku ingin mengingatkan bahwa readingan ini bersifat timeless. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Apa yang sebenarnya mereka rencanakan dan apa yang mereka takutkan dari dirimu saat ini? Pertama, mari kita mulai dari kartu Four of Wands. Kartu ini secara umum melambangkan kebahagiaan, kestabilan, perayaan, dan suasana rumah yang penuh kehangatan. Dalam konteks yang lebih luas, kartu ini seringkali menunjukkan momen keberhasilan, pencapaian, dan rasa aman yang dirasakan dalam hubungan atau lingkungan tempat lo tinggal. Tapi dalam situasi ini, maknanya mengalami perubahan yang cukup signifikan. Mereka tidak lagi hanya melihat kartu ini sebagai simbol kebahagiaan dan perayaan yang tulus dari hati, melainkan sebagai simbol niat tersembunyi yang lebih dalam dan lebih kompleks. Mereka ingin mendekat kepadamu, bukan karena mereka benar-benar mencintai atau menghargai kamu secara tulus, tetapi karena mereka ingin menjadi bagian dari stabilitas dan kenyamanan yang sedang kamu bangun dalam hidupmu. Mereka melihat kamu sedang membangun sesuatu yang besar, mungkin sebuah kehidupan yang lebih mapan, tenang, dan bahagia. Bisa jadi kamu sedang berjuang keras untuk memperbaiki keadaan, memperkuat pondasi hidup, atau bahkan membangun sebuah rumah dalam arti luas, baik secara material maupun emosional. Dan disinilah muncul niat tersembunyi mereka. Mereka ingin menumpang hidup dalam kestabilan dan kebahagiaan yang sedang kamu ciptakan. Mereka ingin berada di dekat pusat energimu yang hangat, hanya agar mereka tidak perlu membangun sendiri dari nol. Mereka ingin mendapatkan bagian dari keberhasilan dan kebahagiaanmu, bukan melalui usaha sendiri, tetapi dengan cara yang lebih manipulatif dan tidak sepenuhnya jujur. Mereka datang dengan embel-embel niat, merayakan kebersamaan, berbagi sukacita, dan menunjukkan bahwa mereka peduli dan ingin dekat. Tapi sebenarnya yang mereka inginkan jauh dari itu. Mereka bermaksud menyusup ke dalam wilayah hidupmu yang paling tenang dan aman. Wilayah yang selama ini menjadi tempat perlindungan dan sumber kekuatanmu, dan menjadikannya milik mereka juga. Mereka tidak datang untuk memberi dukungan tulus atau memperkuat hubungan berdasarkan kejujuran dan saling pengertian. Sebaliknya, mereka ingin menikmati hasil dari keberhasilan dan stabilitas yang kamu capai, tanpa harus melalui proses yang seharusnya dilakukan secara jujur dan terbuka. Mereka ingin menjadi bagian dari keberhasilanmu, bukan karena mereka mencintai kamu, tapi karena mereka ingin memanfaatkan dan mengendalikan situasi yang ada. Selanjutnya, mari kita bahas kartu Seven of Pentacles. Pada umumnya, kartu ini berbicara tentang kesabaran, hasil dari kerja keras, dan investasi waktu yang telah dilakukan. Tapi dalam konteks niat mereka, kartu ini berubah maknanya menjadi lambang strategi diam-diam dan pengambilan keuntungan secara perlahan. Mereka telah menanam benih-benih manipulasi lewat rayuan lembut, pencitraan yang positif, serta cerita-cerita yang membuatmu merasa simpati dan nyaman. Mereka sedang menunggu, menganalisis reaksi dan keadaanmu saat ini. Apakah kamu mulai luluh? Apakah kamu mulai percaya lagi pada mereka? Apakah kamu mulai tergantung secara emosional dan energi? Mereka tahu bahwa kamu bukan orang yang mudah dijatuhkan secara langsung. Maka dari itu, mereka memilih untuk menempuh jalan panjang dan sabar. Mereka membangun kepercayaan secara perlahan,
membuatmu merasa nyaman dan aman, sehingga kamu merasa cukup percaya dan terbuka untuk memperlihatkan bagian-bagian hidupmu yang selama ini kamu jaga rapat. Dari situ, mereka mulai mengambil keuntungan secara emosional dan mungkin bahkan materi. Mereka ingin memastikan bahwa kamu tetap terikat dan tidak menyadari niat mereka yang sebenarnya, sehingga mereka bisa memanfaatkannya sebaik mungkin. Saat ini, yang mereka lakukan adalah memantau dari kejauhan. Mereka menunggu, menganalisis setiap gerak dan reaksi dari kamu. Apakah kamu mulai luluh? Apakah kamu mulai percaya lagi? Apakah kamu mulai tergantung secara emosional? Mereka ingin mengetahui sejauh mana kekuatan pengaruh mereka terhadapmu, dan apakah saat ini kamu sudah mulai terperangkap dalam jebakan yang mereka bangun. Namun, di balik semua strategi ini, mereka sangat takut. Mereka takut kamu menyadari niat tersembunyi mereka sebelum semuanya berjalan sesuai rencana. Mereka takut kamu bangkit dan menghentikan proses manipulatif itu sebelum mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan, yaitu kestabilan dan keuntungan pribadi dari hubungan ini. Ketakutan terbesar mereka adalah jika kamu mulai sadar bahwa niat mereka tidak tulus, bahwa mereka hanya mencari keuntungan dan bukan benar-benar peduli pada kamu. Mereka takut bahwa kamu akhirnya membuka mata, melihat mereka dari sudut pandang yang berbeda, dan menyadari bahwa hubungan ini tidak lagi seimbang. Kemudian muncul kartu Six of Cups dalam posisi reversed. Kartu ini biasanya melambangkan nostalgia, kenangan masa lalu, dan hubungan yang penuh kedekatan emosional. Tapi dalam posisi terbalik, maknanya menjadi lebih dalam dan penuh ketegangan. Mereka takut kehilangan tempat spesial di hatimu, terutama jika kamu mulai menyadari bahwa kenangan indah yang dulu pernah kalian bagi tidak cukup untuk menutupi niat mereka yang sesungguhnya. Mereka takut kamu mulai curiga, mulai menarik batas, dan mengingat kembali semua detail kecil yang dulu kamu abaikan. Mereka takut kamu benar-benar melepaskan ikatan emosional yang selama ini menjaga hubungan ini tetap berjalan. Takut mereka adalah jika kamu mulai melihat mereka dari sudut pandang yang lebih kritis dan objektif, mereka akan kehilangan kendali atas situasi. Mereka takut kamu berhenti mempercayai mereka sebagai orang baik yang pernah kamu kenal dan sayangi. Mereka takut kamu mulai mengingat kembali semua hal yang selama ini mereka sembunyikan, dan akhirnya memutuskan untuk meninggalkan mereka di masa lalu, tempat di mana mereka mungkin seharusnya memang tetap tinggal. Mereka takut jika kamu mulai menyadari bahwa semua kenangan indah itu hanyalah ilusi, sebuah permainan yang mereka ciptakan untuk menutupi niat mereka yang sebenarnya. Kesimpulannya, apa yang mereka tampilkan di permukaan mungkin tampak manis dan penuh harapan, tetapi kartu-kartu ini mengungkapkan sesuatu yang jauh lebih dalam dan mungkin mengejutkan. Mereka saat ini sedang mencari tempat yang bisa memberi mereka rasa aman dan tenang. Dan dalam perjalanan itu, mereka melihat kamu sebagai jawaban dari kebutuhan tersebut. Mereka tidak mencari cinta yang tulus, melainkan rasa nyaman, stabilitas, dan perlindungan dari kekacauan hidup mereka. Dalam pandangan mereka, kamu adalah rumah yang tenang setelah badai, bukan karena mereka ingin mencintai, tetapi karena mereka ingin bertahan dan memanfaatkan keberadaanmu. Kemudian, kartu Seven of Pentacles mengungkapkan bahwa niat mereka tidaklah spontan. Semua yang mereka lakukan selama ini adalah bagian dari strategi jangka panjang yang telah mereka bangun secara diam-diam. Mereka menabur pengaruh, menunjukkan kebaikan, dan menciptakan citra bahwa mereka layak mendapat tempat istimewa di hidupmu. Mereka sabar, menunggu hasil dari semua usaha tersebut, berharap bahwa benih yang mereka tanam akan tumbuh menjadi keterikatan yang sulit diputuskan. Tapi di balik wajah tenang mereka, ada ketegangan yang mulai muncul karena mereka sadar bahwa waktu mereka semakin berkurang. Mereka tahu bahwa kamu sudah mulai berubah, tidak lagi naif seperti dulu, dan bahwa kamu mulai melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang lebih dewasa dan kritis. Mereka takut kehilangan kontrol dan kekuatan yang selama ini mereka bangun. Mereka tahu bahwa jika kamu mulai menyadari semua niat tersembunyi mereka dan memutuskan untuk membalikan keadaan, posisi mereka akan langsung runtuh. Mereka takut kamu akan membebaskan diri dari pengaruh mereka,
dan menyadari bahwa mereka hanya memanfaatkan situasi dan perasaanmu untuk keuntungan pribadi. Inilah ketakutan terbesar mereka. Mereka takut kamu akan bangun dan menyadari bahwa semua yang mereka lakukan selama ini hanyalah manipulasi dan strategi untuk mendapatkan keuntungan. Mereka takut kamu akan melepaskan ikatan emosional dan kepercayaan yang selama ini mereka bangun di antara kalian. Mereka takut kamu akan melihat mereka sebagai sosok yang tidak tulus, yang hanya mencari keuntungan material dan kestabilan semu. Mereka takut kamu meninggalkan mereka di masa lalu, di tempat mereka seharusnya tetap berada. Karena jika itu terjadi, semua rencana mereka akan gagal, dan mereka harus menghadapi kenyataan bahwa mereka kehilangan kendali atasmu dan hubungan ini. Apa yang mereka incar bukan hanya sekadar hal-hal yang tampak dari luar, yang terlihat oleh mata telanjang, ataupun yang bisa mereka ukur dengan mudah. Bukan hanya kenyamanan yang tampak di permukaan, bukan sekadar relasi yang tampaknya harmonis, atau status sosial dan ekonomi yang mereka lihat dari luar. Mereka sebenarnya mengejar sesuatu yang jauh lebih dalam, sesuatu yang berakar pada kendali atas energi damai dan ketenangan batin yang selama ini telah kamu bangun dengan susah payah, perjuangan, dan pengorbanan. Ketenangan dan stabilitas yang kamu miliki saat ini, entah itu berupa kestabilan emosional, kestabilan finansial, hubungan sosial yang sehat, maupun kedalaman spiritual yang kamu rawat, adalah hasil dari perjalanan panjang dan penuh liku yang tidak mereka lihat secara utuh. Mereka tidak menyadari betapa banyak waktu, energi, dan keberanian yang telah kamu keluarkan untuk mencapai titik ini. Mereka hanya datang saat kamu mulai menemukan pijakan yang kokoh, saat kamu sudah mulai merasa bahwa kamu tidak lagi mudah goyah oleh omongan, tekanan, atau ketidakpastian. Mereka datang ketika kamu sudah menguatkan diri dan merasa bahwa dirimu cukup mampu menjaga batas-batas pribadi tanpa harus bergantung pada siapapun. Disitulah letak niat tersembunyi mereka. Mereka tidak datang untuk mendukung, memberi semangat, atau membantu kamu mencapai keberhasilan dan kebahagiaan sejati. Sebaliknya, mereka datang dengan niat untuk menempel dan memanfaatkan stabilitas itu sebagai alat untuk memenuhi kekosongan dan kekurangan mereka sendiri. Mereka melihat bahwa kamu telah mandiri, mampu mengatur hidupmu sendiri, dan tidak lagi bergantung pada orang lain. Dan hal ini membuat mereka merasa iri, tapi sekaligus bernafsu untuk ikut masuk ke dalam duniamu, mengganggu kestabilan yang selama ini kamu bangun. Bisa jadi mereka ingin mengendalikan keputusan-keputusan penting dalam hidupmu, agar kamu kembali menggantungkan hidup dan keputusannya pada mereka. Mereka ingin mengakses koneksi, nama baik, atau sumber daya yang kamu miliki sekarang, agar mereka bisa mendapatkan keuntungan dari kekuatan yang selama ini kamu bangun. Mereka ingin menjaga kedekatan denganmu hanya agar mereka merasa masih memiliki kekuatan atau pengaruh atas dirimu, mengendalikan langkahmu, dan memanfaatkan posisi mereka demi keuntungan pribadi. Mereka ingin bagian dari hidupmu yang paling stabil dan aman, karena dalam diri mereka sendiri, tanpa mereka sadari, tidak ada stabilitas itu. Mereka hidup dalam bayangan rasa tidak aman yang dalam dan meresahkan. Mereka merasa cemas, takut kehilangan kontrol, dan merasa tidak cukup kuat untuk berdiri sendiri. Dan kamu, tanpa sadar, telah menjadi simbol kehidupan yang mereka dambakan dan ingin mereka miliki, walaupun itu bukan hak mereka. Kamu telah menjadi cermin dari ketenangan, keberhasilan, dan kebahagiaan yang selama ini mereka cari-cari dan impikan, tetapi mereka tidak mampu raih sendiri. Sudah seberapa jauh mereka menyusup ke dalam kehidupan pribadimu? Mungkin lebih jauh dari yang kamu sadari. Mereka menyusup bukan dengan kekerasan secara fisik atau paksaan langsung, tetapi dengan kelembutan yang beracun, yang tampaknya penuh perhatian dan simpati. Mereka tidak datang sebagai ancaman terbuka, tetapi melalui cara yang halus dan perlahan, membentuk ruang di hidupmu, melalui percakapan, curhat, perhatian, bahkan bantuan kecil yang tampaknya tulus dan tidak beracun. Tapi setiap momen itu sebenarnya adalah langkah strategis mereka untuk masuk lebih dalam, mengakses bagian paling personal dari hidupmu, yang selama ini kamu rawat dan jaga dengan hati-hati.
Tanda-tanda bahwa mereka sudah menyusup cukup dalam ke dalam hidupmu adalah ketika kamu mulai merasa tidak nyaman atau bersalah jika menolak permintaan mereka, walaupun itu sebenarnya bukan bagian dari hak pribadimu. Kamu merasa harus menjelaskan keputusanmu, bahkan ketika itu adalah hakmu untuk menentukan hidup sendiri. Mereka tahu detail kecil tentang hidupmu yang bahkan tidak kamu sadari sudah bocor, dan mereka gunakan informasi itu untuk mengendalikan atau mempengaruhi keputusanmu. Mereka mulai menilai, mengomentari, bahkan mengatur bagaimana kamu seharusnya hidup, siapa yang boleh dekat denganmu, dan apa keputusan yang sebaiknya kamu ambil. Tanpa disadari, kamu mungkin sudah membuka terlalu banyak akses dan pintu ke hidupmu. Kamu berpikir mereka bisa dipercaya, atau karena kamu terlalu sopan dan tidak ingin menyakiti perasaan mereka, kamu membiarkan mereka masuk dan menguasai ruang pribadi yang seharusnya milikmu. Tapi sekarang kamu mulai sadar bahwa ada sesuatu dalam diri mereka yang mencoba mengisi ruang yang tidak pernah kamu undang, dan yang tidak seharusnya mereka tempati. Mereka menyusup secara perlahan, mengatur dan mengendalikan tanpa harus menunjukkan niat sebenarnya secara terbuka. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, mereka tidak hanya ingin menjadi bagian dari hidupmu secara sekadar kehadiran, tetapi mereka ingin mempengaruhi alur hidupmu secara keseluruhan. Mereka ingin membentuk ulang sistem nilai dan prinsip yang kamu pegang selama ini, agar kamu kembali ke versi dirimu yang lama, yang lebih mudah dikendalikan dan dimanipulasi. Mereka merasa terancam oleh pertumbuhan dan keberanianmu, karena keberanian dan perkembanganmu membuka mata bahwa mereka tidak lagi bisa mengendalikanmu seperti dulu. Apakah kamu mulai melihat tanda-tanda bahwa mereka merasa terancam oleh pertumbuhan dan keberanianmu? Ya, kamu pasti bisa menyadarinya dari sikap mereka akhir-akhir ini. Saat kamu tumbuh, bersinar, dan berdiri lebih tegak, energi positif dan kekuatan yang kamu miliki berubah. Kamu tidak lagi terlalu memikirkan mereka, tidak lagi mengutamakan pendapat mereka dalam setiap langkahmu. Kamu mulai membuat batas-batas yang jelas, memperhatikan dirimu sendiri, dan mulai berkata tidak untuk hal-hal yang dulu kamu terima tanpa banyak pertimbangan. Inilah yang membuat mereka merasa terancam dan tidak nyaman. Mereka tidak akan secara langsung mengungkapkan rasa terganggu atau cemburunya. Tetapi tanda-tanda itu mulai terlihat. Mereka mulai menarik diri secara pasif dan agresif, mencoba membuatmu merasa bersalah karena tidak lagi tergantung dan bergantung pada mereka. Mereka mulai membandingkan dirimu yang sekarang dengan masa lalu, seolah-olah yang dulu lebih baik karena kamu lebih lembut, penurut, dan tidak terlalu berani. Mereka mulai mengkritik keputusanmu secara halus, meremehkan ambisi dan pencapaianmu, seolah-olah mereka tidak percaya bahwa kamu mampu berkembang dan mencapai hal-hal besar. Mereka merasa tidak nyaman saat kamu mendapatkan pujian atau perhatian dari orang lain, bahkan mulai menyebarkan cerita atau persepsi yang menggiring opini orang lain bahwa kamu sudah berubah, padahal kenyataannya adalah kamu sudah bangkit dan memperjuangkan versi terbaik dari dirimu. Mereka tidak bisa lagi mengendalikan versimu yang sekarang, dan inilah yang membuat mereka panik dan takut kehilangan pengaruh. Mereka tidak lagi bisa memanipulasi dan mengendalikanmu seperti dulu, dan itu adalah kekhawatiran terbesar mereka. Kesimpulannya, apa yang mereka incar bukan sekadar tempat di hidupmu, tetapi kekuasaan atas ketenangan dan kedamaian yang selama ini telah kamu bangun dengan air mata, perjuangan, dan keteguhan hati. Mereka menyusup perlahan dengan bahasa perhatian dan simpati, tetapi ujungnya adalah menciptakan ketergantungan yang membuatmu merasa bersalah dan takut untuk berdiri sendiri. Mereka tidak menyangka bahwa pertumbuhanmu hari ini telah membawamu pada kesadaran yang tajam dan kekuatan yang tak bisa mereka patahkan lagi. Dan itu adalah hal yang paling mereka takuti. Kamu yang sadar dan tidak bisa dikendalikan lagi. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku.
Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan angka 5115 sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.